Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama begini, bentar. Bahwa Piagam Jakarta itu melegalisasi. Di dalam istilah hukum itu ada mengkodifikasi, mengkompilasi dan mengkodifikasi. Dua hal berbeda. Mengkompilasi mengumpulkan, mengkodifikasi membukukan. Nah, membukukan Belanda 1872 apa tadi ya. Tapi piagam itu melegalisasi. Artinya silakan kamu buat aturan seperti ini. Ilegal. 1897. Dalam catatan Belanda selalu yang muncul itu Ratu Sinuhun. Wong pedalaman, wong uluan menyebut itu ada dua sebutan yang terkenal. Satu Ratu Sinuhun, dua Sunan Palembang. Nah, Ratu Sinuhun diasumsikan sebelum Sultanan. Sunan setelah Kesultanan. Nah, Ratu Sinuhun ada interpretasi tadi bukan ratu sebagai perempuan istri Sidayang Kenayang, tapi junjungan. Ke Ratu Sinuhun artinya ke Palembang itu ke junjungan, ke Raja Palembang. Begitu. Jadi Ratu Sinuhun karena di Besema itu keratuan. Keratuan Singabekurung misalnya dan keratuan. Jadi dua interpretasi seperti ini. Ada interpretasi seperti itu ya. Tentu itu harus kita diskusikan lebih lanjut. Sunan, kenapa Sunan? Sunan itu ketika Sunan Abdurrahman, menurut catatan Belanda umurnya 146 tahun ya, Sunan itu. Dan ini katanya orang ini tidak pernah mati-mati katanya. Dan dia sakti, Sunan ini. Ya. Uji Belanda, tidak pernah mati-mati. Karena itu Sunan itu sangat populer. Di entah Sultan Muhammad Badan dulu masih disebut Sunan, entah pokoknya Sunan itu Palembang setelah mengganti Ratu Sinuhun tadi. Jadi tuan junjungan itu Palembang. Nah, mana? Disuruh Sunan Palembang. Puyang kami disuruh Sunan Palembang menyerang Majapahit. Misalnya macam itu. Begitu. Jadi ada dua istilah itu dan itu sebagai wacana baik. Kukira di berikut kita buka untuk diskusi-diskusi lain. Dan kita tutup karena waktu udah udah lewat. Kita statement closing dari Mas Hernu. Yang mulia Sultan dan kemudian Mas Ari. Mas Hernu dulu. Terima kasih. Banyak sekali masukan-masukan yang bisa kita catat dan semuanya itu dalam rangka untuk kita memelihara warisan leluhur baik dari sisi fisik maupun dari sisi nilai-nilai. Nah, yang kunjungan berikut, ziarah berikut, insya Allah kita akan lakukan lagi karena ini sungguh bermanfaat bagi kita semua. Selamat sampai ketemu lagi di episode yang keempat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua peserta yang datang pada hari ini. Memang pertemuan seperti ini akan memberikan pencerahan, menambah wawasan, dan juga akan membuat kita untuk saling bersinergi apa yang akan kita lakukan pada tempat-tempat seperti ini. Karena kita ketahui bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita harus sama-sama bergandengan tangan bagaimana membesarkan ini. Hilangkan ego sektoral, yang penting kita bersama-sama memajukan adat dan budaya Palembang. Amin. Mungkin itu dari kami. Langsung closing statement bahwa apa yang disampaikan oleh Cik Wan tadi sebenarnya tidak salah, semuanya benar. Jadi saya tadi lupa, memang ada gelar Pangeran Ratu Jamaluddin Mangkurat di sebelum Kesultanan, tapi dia tidak nampak memakai gelar Sultan itu secara terang-terangan. Ya. Jadi dia pakai Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat. Nah, jadi ada seri dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah terakhir ke Sido Ingrejek dan berganti ke Sultan Abdurrahman. Baru di Sultan Abdurrahman menghilangkan semua gelar itu, dia pakai Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Artinya memang kita udah sepakat di zaman Sultan Abdurrahman ini proklamasinya kesultanan lah seperti itu. Nah, kalau sebelumnya pakai gelar sultan itu agak malu-malu.
karena memang masih ada bayang-bayang dari Mataram dan sebagainya, seperti itu. Nah, ada memang gelar. Tadi udah aku sampaikan bahwa yang kita kenal sekarang ini adalah gelar-gelar atau nama-nama setelah dia wafat. Setelah Ibu Ana juga sudah memperkuat tadi kan. Nah, artinya ada nama asli, ada nama masa jabatannya. Nah, kawan-kawan dari Kopzis ini sudah melakukan penelitian dan studi lapangan. Makanya tadi saya sudah menyinggung bahan-bahan yang kami kumpulkan dari pusat kajian, dari Kopzis, dari Kesultanan ini bisa kita bukukan sebenarnya, bisa kita satukan. Inilah menjadi Bu Ana bisa bagikan ke anak didiknya atau kawan-kawan guru gitu kan, supaya guru yang ngajar pun dia punya pencerahan. Iya, jangan dia cuma dapat apa adanya aja seperti itu. Ketika ditanya anak didik, Bu ini siapa? Nah, saya juga nggak tahu. Nah, ini yang jadi masalah seperti itu kan. Nah, artinya iya, gurunya aja nggak tahu, gimana anaknya gitu kan. Nah, makanya kami terus terang, apa yang dilakukan Mas Hernu ini adalah sesuatu terobosan, dan apa yang dilakukan Mas Hernu ini juga akan diikut oleh Hibani misalnya, atau Saipul dan sebagainya, Ramlan, siapapun orangnya yang punya, termasuk kami mengetuk dari pariwisata kota, dari budayaan. Artinya kami ini punya kecintaan lebih. Bukan anti pemerintah, punya kecintaan lebih. Tinggal bagaimana pemerintah itu merangkul kami ini. Dalam arti, iya dirangkul, diajak sama-sama duduk bareng. Ayo, kalau kamu ada naskah, ayo kita terbitkan. Kalau kamu ada hasil penelitian, Cekwan ini sudah ada tuh, tinggal nerbit ya sebenarnya. Tinggal direvisi, diperbarui, itu lah capek-capek lah tiap minggu, tiap bulan jadwal mereka di ke lapangan. Pas penerbitan tidak terbentuk dana dan sebagainya. Makanya di sinilah kita buka konsorsium. Nanti buka konsorsium, siapapun yang nyumbang, ayo ini nih hasil dari Kopzis, kita terbitkan, dibagikan ke guru-guru sejarah. Oh, kita cetak, bagikan ke kuncen-kuncen. Kuncen juga baca. Ada juga kuncen nggak tahu dia. Kalau Cak Kaus ini yakin aku dia tahu. Kalau kawan kita yang lain, nah, mau mana kira-kira kan? Iya, dia lah masak nih dia. Iya, masak di batang sudah, ranum sudah. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya. Kemudian seperti naskah ini kan umurnya adalah 100 tahun, 1343. Nah, disangsikan lagi, ini bela 100 tahun umurnya. Naskahnya masih tersimpan baik di Kesultanan, tapi juga tidak pernah digali seperti itu kan. Nah, makanya jadi sangat sedih kita. Makin hilang ya kalau kita tidak peduli, itu intinya. Jadi sekali lagi, hasil perdebatan, hasil diskusi hari ini adalah semuanya untuk membangun kita semua. Gerakan literasi, gerakan penyadaran sejarah, ya, semuanya untuk kita semua. Saya hanya menyampaikan saja sebagai pembangkit semangat saja lah, supaya kawan-kawan semua punya rasa lebih seperti itu. Kopzis sudah melakukan gerakan melalui kunjungan ziarahnya, kami guru sejarah sudah melakukan dengan gerakan gurunya, Pak Dedi sudah melakukan dengan gerakan kajiannya, Mang Dayat sudah melakukan gerakan dengan YouTube-nya. Jadi kami ini sudah melakukan apa-apa. Ali Goid dan Kak Pebu dengan Kobar 9-nya misalnya. Jadi tinggal sinergi ini kita satukan, kita konkretkan dalam bentuk nyata. Yang lebih nyata lagi, realnya apa kita dokumentasi dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Puncaknya bermuara nanti ke Kesultanan. Itu saja mungkin closing statement dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Ari. Itu statement closing terakhir, dan kami sebagai penyelenggara kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang telah hadir. Kami mohon maaf kalau pada hari ini ada yang kurang berkenan di hati, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita akhiri diskusi kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Oh, ya.